Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita pada pertemuan yang lalu sekedar mengingatkan mengenai kapan kita membaca Masya Allah dan Subhanallah. Apa pengertian daripada Masya Allah dan apa pula pemahaman terhadap Subhanallah. Salah satu tempat atau salah satu situasi kita membaca Subhanallah adalah ketika terjadi hal yang luar biasa. Ketika terjadi hal yang luar biasa, seperti Nabi SAW pernah membaca Subhanallah ketika turun ancaman berat mengenai orang yang berhutang dan mati dalam keadaan berhutang. Boleh baca Subhanallah. Ini telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan sesuai dengan tema kajian kita, memahami bacaan-bacaan yang biasa kita baca setiap hari. Sekarang kita lanjut dengan sebuah hadis. Hadis ini cukup terkenal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Berbunyi hadis itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila keluar seseorang daripada rumahnya, faqal, lalu dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina izin, maka ketika itu dikatakan, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga, dipelihara, dilindungi. Fatanaha lahus syayatin, setan-setan ketika itu menjarak dan menjauh, menyingkir. Fa yaqulu lahu syaitan akhar, maka berkata salah satu di antara setan-setan itu, kaifa laka birajul, bagaimana mungkin engkau bisa menguasai, menggoda, merayu, menyesatkan, menggelincirkan seseorang yang qad hudiya wa kufiya uqiya, seseorang yang telah ditunjuki, yang telah dicukupi, dan telah dilindungi, dijaga, dan pelihara. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud 5095 dan juga hadis riwayat Tirmizi 3426. Mari kita pahami. Salah satu ucapan atau bacaan yang sering kita dengar dan kita baca adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu disebut dengan hauqalah. Hauqalah. Hauqalah adalah nama daripada bacaan la haula wala quwata illa billah. Itu satu. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, setiap kali kita keluar rumah, maka bacalah bismillah. Ada tiga. Bismillah, tawakal,
La haula wala quwata illa billah. Tiga ini kita coba jelaskan. Pertama, bismillah. Kita memang disunnahkan untuk mengawali setiap apapun yang akan kita lakukan dengan bismillah. Kullu amrin dzibal lam yubda bi bismillah fahuwa abtar au aqta au ajzam. Setiap apapun urusan pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dan tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan atau pekerjaan itu abtar, buntung, atau aqata, terputus, atau dalam lain ajzam, hampir sama maknanya. Terputus, buntung daripada rahmat Allah, terputus, buntung daripada berkah daripada Allah, terputus, buntung daripada perlindungan dan penjagaan Allah, terputus dan buntung daripada pahala dan ganjaran serta fadilah. Maka jadilah bismillah itu kalau kita baca di awal setiap pekerjaan, mengundang datangnya rahmat, sekaligus mengundang datangnya penjagaan pemeliharaan daripada Allah, sekaligus juga mengusir setan. Apapun perbuatan dan pekerjaan kalau diawali dengan bismillah, itu sudah menjadi tameng, perisai, penghalang, penghambat dari setan. Setan yang maksud adalah setan jin, karena setan dibagi dua: setan daripada golongan jin dan setan daripada golongan manusia. Syayatinul jinni wal ins. Dalam surat Al-An'am ayat 112 disebut ada setan-setan yang berkebangsaan jin, ada setan-setan yang berkebangsaan manusia. Apa itu setan? Setan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya di 1, juga dijelaskan oleh As-Sabuni dalam kitab Rawil Bayan, dan yang lain-lain, dijelaskan bahwa sumya syaitanu setan, dinamaikan setan itu dengan setan li bu'dihi anil haqq wa tamarrudi. Setan itu maka dinamai dengan setan karena jauh daripada kebenaran, jauh, terjauh, menjauhkan daripada kebenaran. Karena makna syatana itu ba'uda. Salah satu makna syatana adalah ba'uda, jauh. Lalu kenapa dinamai setan itu dengan setan? Karena jauh dia daripada yang benar, dan juga menjauhkan hamba-hamba Allah daripada kebenaran, sekaligus dia menentang kebenaran. Berdasarkan itu disebutlah siapa saja yang jauh, menjauhkan, menentang, termasuk menghambat, menghalangi, merintangi kebenaran, zakat syaitan, itu adalah syaitan. Manusiakah dia atau jinkah dia? Bedanya, kalau jin tidak nampak, manusia nampak. Apakah semua jin setan? Ya tidak. Jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang ingkar. Karena jin juga ada yang muslim. Wa innal muslimuna, di antara kami ini ada yang muslim, kata jin dalam surat jin. Ada surat spesial dalam Quran namanya surat jin. Dijelaskan di situ jin itu ada yang saleh, ada yang muslim. Ada yang menyimak bacaan Quran yang dibaca Nabi, jin muslim. Jin itu maka disebut dengan jin karena nampak. Arti jin itu jan, tidak nampak, tersembunyi, tertutup. Maka dikatakanlah dia jin karena nampak. Kalau nampak tidak jin lagi.
Jadi kalau ada orang menampak jin, itu bukan jin. Karena jin memang nampak. Atau baru bisa nampak kalau dia menjelmakan diri dalam bentuk sosok manusia. Ketika itu dia jin jelmaan. Nah, kalau ada orang mengatakan dia bisa melihat jin, barangkali dia sudah masuk ke alam gaib. Nah, kita tidak akan memperpanjang itu kan. Jadi jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, yang engkar, yang angkuh, sombong segala macam disebut dengan syaitan. Samalah manusia. Manusia yang bangkang, manusia yang bangkang, yang durhaka, yang engkar, yang menentang, menghambat, menghalangi, merintangi kebenaran, ya syaitan. Meskipun dia berkopiah pada saya ini, piah. Itu satu. Nah, ketika kita membaca bismillah sewaktu mengawali, memulai pekerjaan, itu sudah jadi tameng, penghambat, perisai, pelindung dari syaitan. Syaitan berbangsa jin. Contoh, ketika kita makan, apabila seseorang makan tidak menyebut nama Allah, syaitan ikut makan. Ada sekian hadis. Misalnya hadis-hadis yang telah dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, disyarah dan diurai oleh ulama-ulama lain. Kita baca syarahannya. Syarah yang paling panjang namanya Al-Kunuz. Ada 22 jilid. Dicantumkan sekian banyak hadis dan penjelasan. Yang kesimpulannya adalah antara lain, ketika seseorang tidak membaca bismillah akan makan, setan ikut makan. Setan yang bangsa jinnya. Dia bukan makan nasi, dia bukan makan sambal, tapi ada zat, ada aroma, ada sesuatu yang di situ yang bisa dimakannya. Sebagaimana juga jin-jin jahat atau setan-setan makan tulang, bukan tulangnya. Makan kotoran, bukan kotorannya. Makan darah, bukan darahnya. Ada zat atau aroma tertentu yang kita tidak tahu. Nah, ketika makan tidak baca bismillah, setan ikut makan. Lalu ketika orang itu baca bismillah, walaupun sesuap tinggal, setan memuntahkan apa yang dimakannya. Memuntahkan apa yang dimakannya. Kalau kita baca bismillah semenjak awal dia tidak ikut. Jika ada orang yang makan tidak baca bismillah, berarti tidak kenyang-kenyang. Tidak kenyang-kenyang. Sebab nak makan tidak surang lah. Lasangnya, la basindawo, la maireng main coga duduk pialun jo kenyang. Itulah satu setan. Ketika seseorang masuk rumah tidak baca bismillah, masuk setan. Ketika seseorang tidur tidak baca bismillah, ikut setan tidur bersamanya. Ketika orang berhubungan badan tidak baca bismillah, ikut setan berhubungan badan. Ketika orang masuk WC tidak baca bismillah, ikut. Masuk WC itu kan bismillah dulu, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Begitu seterusnya. Nah, ketika keluar rumah, apabila seseorang membaca bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tanaha atau tatanaha, menyingkir, menjauh daripada orang ini, bukan hanya setan, setan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud 5095 dan hadis riwayat Imam Tirmizi 3425, bunyinya fatatanaha, betul-betul menjauh, menyingkir. Siapa? Di sini disebutkan syayatin, setan-setan. Lalu fayaqulu lahu syaitanu akhar, berkata setan yang lain kepada para setan-setan yang banyak ini. Itu dia, kaifa laka? Kalau bahasa awaknya, bagaimana mungkin engkau bisa?
untuk menghambat, menghambat, merintangi, membujuk, merayu, menggoda, menyesatkan, menggelincirkan atau menyertai orang yang telah dia itu hudiya kufiya uqiya. Hudiya dia ditunjuki, dituntun kepada jalan yang benar. Kufiya dia telah dicukupi. Dia tidak butuh kepada yang lain, sudah dicukupi oleh Allah. Wuqiyah, dia telah dipelihara, dijaga. Tidak mungkin engkau sudah pergi sana aja. Dengan catatan, menurut para ulama pensyarah hadis, yang membaca ini betul-betul paham apa yang dibacanya. Yang kedua, dia sungguh-sungguh dan yakin, karena dia berangkat dengan bismillah. Sebab bismillah itu juga maknanya isti'anah. Banyak ba isti'anah. Ba itu ba lil isti'anah namanya. Apa itu ba lil isti'anah? Mari kita contoh sedikit. Kalau kita menulis atau kita ke sawah, ke kantor, bekerja atau membaca, lalu kita baca bismillah, maka maknanya aku mulai menulis ini, membaca ini, ke sawah, ke para bekerja ini, bismillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ba-nya itu isti'anah, karena kata-kata dengan itu ya minta tolong kepada Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita bawa contohlah, katabtu bil qalam. Aku atau kita, saya menulis dengan pena. Tanpa pena kita tidak menulis. Berarti dengan bantuan pertolongan pena kita bisa menulis. Aku berjalan dengan kaki, berijli, tanpa kaki tidak bisa. Bi-nya itu bi isti'anah, dengan perantaraan, dengan bantuan kaki. Jadi kalau kita bekerja atau keluar rumah, bismillah, berarti kita keluar rumah ini dengan memohon bantuan pertolongan Allah, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, kemana kita hendak pergi, dipelihara, dijaga, dilindungi, disampaikan kepada tujuan kita, sukses, amal lancar. Bismillah, itu satu. Kemudian tawakal tu. Bismillah tawakal tu, bertawakal. Tawakal ya wakala. Wakala mengandalkan pihak lain. Kita andalkan pihak lain untuk mengurusi sesuatu yang mestinya kita urus, maka orang itu namanya wakil. Orang yang kita andalkan, yang kita percayakan untuk mengurusi, mengerjakan apa yang semestinya kita kerjakan, lalu kita serahkan kepadanya. Orang itu wakil. Wakil. Lamanya ada bahasa awak, bawa wakil salam bawa saja. Wakil. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah saja yang menjadi wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi mewakilkan, menyerahkan kepada Allah, agar Allah melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, mengurus urusan kita. Namanya bertawakal. Dengan catatan, bertawakal itu bukan menyerah anda. Berbeda dengan manusia. Nah, kalau bertawakal dalam sekian banyak ayat-ayat dan hadis, kesimpulannya bertawakal kepada Allah itu harus dengan usaha. Kita berusaha dulu sekuat tenaga, sekuat kemampuan, mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, berusaha tawakal. Nah, kita ambil contoh kecil. Ketika seseorang mengunjungi Nabi, dari jauh dia datang pakai onta.
Kemudian ketika datang menghadap Nabi, Nabi tanya, mana ontamu? Itu bahasa kitanya. Di halaman Rasulullah. Kata Nabi, iqilha, ikat dulu. Ikatlah ontamu itu dulu, baru bertawakal. Artinya, kita berusaha dulu. Maka tiba di motor, kunci motor, stangnya di tempat parkir, tempatnya aman, baru kita sudah bertawakal. Tiba di rumah, tutup pintu rumah, kunci, matikan lampu, padamkan arus-arus yang tidak pakai, tutup gordennya, hati-hati, waspada, bila perlu pasang CCTV. Setelah itu bertawakal lah. Keluar rumah bertawakal. Apa yang tawakal? Bawa motor, pakai helm. Tidak pakai helm, tidak tawakal namanya. Itu tawakal yang salah. Pakai helm, bawa SIM, bawa STNK, lengkapi segala macam. Dah, berjalan di pinggir. Lampu merah jangan lewati. Aturan-aturan lintas dilaksanakan. Baru bismillahi tawakal tuh. Tapi kalau tawakal tapi melanggar, tawakal berusaha dengan sekuat tenaga, sekemampuan menempuh jalan yang baik yang benar, baru kita serahkan kepada Allah. Kira-kira itu kesimpulan tawakal. Jadi kita tawakal bukan hanya pasrah, dituntut kepada kita untuk berusaha. Dua, orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah karena yakin kepada Allah. Di samping dia berusaha, dia tidak menyerahkan dan tidak mempercayakan kepada kemampuan dirinya sendiri. Diajari kita, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kita dibiarkan sendirian oleh Allah, walaupun sekejap mata, karena kita tidak mampu. Yang ketiga namanya la haula wala quwwata illa billah. Yang kita pahami malam ini kan la haula wala quwwata illa billahnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. La haula wala quwwata illa billah ini namanya hauqalah. Kalau alhamdulillah namanya hamdalah. Tadi Ustaz kita membaca basmalah. Basmalah nama daripada ucapan bismillah. Namanya begitu. Jadi nama daripada ucapan la haula wala quwata illa billah hauqalah. Hauqalah. Apa itu hauqalah? Itu mengucapkan la haula wala. Ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, kita jelaskan sedikit saja. Ada dua hal yang kita mencoba memahami dalam ucapan ini. Pertama la, yang kedua illa. Kata la itu kan nafi, nafi menidakkan, menafikan, menidakkan. Nafinya di jins. Jadi kalau kita baca la haula, yang ditidakkannya adalah haul. La haula wala quwata. Apa yang ditidakkannya haul. Apa haul? Ya, kita sudah tahu artinya. Daya, upaya, kemampuan, kesanggupan. La haula. Apa yang ditidakkan? Tidak sedikit pun yang namanya haul, daya, termasuk kesanggupan, kemampuan. Tidak ada semuanya. Ditiadakannya dulu. Begitu juga kuwata, la quwata, tidak sedikit pun kekuatan. Kekuatan apa dan siapapun. Daya, kesanggupan, kemampuan, kekuatan apa dan siapapun, la, tidak ada. Dinafikannya, dikosongkannya. Kemudian ilah. Ilah itu namanya isbat, ditetapkan lagi.
illa billah. Kecuali baru adanya daya, adanya kesanggupan, adanya kemampuan. Billah. Dengan izin Allah. Atau adanya anugerah Allah. Adanya karunia Allah, karena pemilik kekuatan Allah. Tidak ada segala sesuatunya tanpa Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa la haula wala quwata illa billah itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, maksud la haula bina ala al-amali bit-ta'ah illa billah wa la quwata lana ala tarkil ma'siyah illa billah. Beliau mengarahkan gitu. Artinya apa? Tidak sedikit pun ada daya upaya kesanggupan kemampuan kita untuk melakukan suatu amalan ketaatan, suatu amal untuk berbuat ketaatan, baru ada kemampuan kesanggupan kita billah. Ketika Allah beri kita izin, restu, anugerah, daya, kemampuan, kesanggupan itu, baru kita bisa. Wala quwata, dan juga tidak ada sedikit pun kekuatan bagi kita ala tarkil ma'siyah, untuk meninggalkan suatu kemaksiatan walaupun kecil, melainkan ada kekuatan kita untuk meninggalkannya billah, dengan bantuan Allah. Sekarang kita duduk di sini, salat maghrib, duduk di sini. Bisanya kita melakukan amalan ini, salat berjamaah, salat sunat, dan duduk di masjid ini untuk i'tikaf dan untuk taklim, itu semuanya billah. Karena kita tidak bisa melakukan suatu ketaatan, amal saleh, kalau Allah tidak beri kita daya upaya, kesanggupan, kemampuan dan kemauan untuk itu. Berapa banyak orang punya daya, punya kemampuan, punya kesanggupan, punya waktu, tapi tidak ada kesanggupannya, kemampuannya, tidak mengarai, tidak berdayanya ke masjid. Salah satu penjelasan ulama begini, ba mangko ketika muazin membaca hayyalah salah, hayyalah falah, kita yang mendengar membaca la haula quwata illa billah. Karena untuk melakukan amalan atau untuk berbuat taat, menyambut, mendatangi panggilan salat itu, kita tidak bisa kalau Allah tidak beri kita anugerah. Diberinya kita kekuatan, daya, kesanggupan, termasuk kemauan, keamuhan. Hayyalah salah, la haula, tidak ada daya kita kalau Allah kasih. Makanya tidak semua orang yang mendengarkan azan itu datang ke masjid. Tidak ada dayanya. Walaupun sejengkal. Nah, jogging misalnya jauh-jauh. Touring, bisa touring, bisa gue. Nah, bisa off-road jauh-jauh. Tapi ketika datang ke masjid, tidak mengarainya. Kalau bahasa kami ancianya. Tidak tenaga loyonya. Tapi menangana lain bangkit semangatnya. Kita ini supaya kita jangan ujub, kita ada daya upaya kesanggupan lantaran bismillah. Ini jawabannya hayyalah salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayyalah falah, marilah. Kan hayyalatan ya. Hayyalah salah, falah, marilah kita salat, marilah kita menuju meraih kemenangan. La haula. Tidak mampu kita, tidak sanggup kita, tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita untuk itu, kecuali atas izin restu daripada Allah. La haula wala
quwata illa billah. Itu dia. La haula wala quwata illa billah. Nah, kembali kita tadi, setelah kita pahami bahasa la haula wala quwata illa billah, itu menafikan, menidakkan semua segala apa yang namanya daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Tidak ada semuanya itu, termasuk kekuatan setan, jin, hantu aru-aru, hantu ayah, kuntilanak, aleh, coba semua, pocong, la haula. Nah, ketika kita membaca tiga ini, bismillah, kemudian tawakal, kemudian hauqalah, setan itu menyingkir, karena kita telah membaca tiga kekuatan. Pertama bismillah, kedua pernyataan tawakal kita, ketiga la haula. Bacalah itu keluar rumah, lari setan, tanah nyingkir jauh setan. Sebab orang yang baca ini berarti dia telah hudia, ditunjuki dia, kufya, dicukupi. Dia tidak butuh kepada yang lain untuk penjagaan, pemeliharaan. Dia tidak perlu pakai atribut segala macam untuk memelihara dirinya. Kalau orang kan bangga meletakkan di mobilnya pangkat-pangkat, digantungkannya. Berarti dia meyakinkan masih dia mengandalkan kekuatan lambang-lambang pangkat-pangkat di kacu apa? Kacu apa namanya? Ada dalam situ kan? Ya taknya pengkek sana. Anu tiga bengkok, tiga bengkok. Ndak, orang kalau sudah bismillah tawakal kepada Allah, maka dia sudah kufiyah, cukup baginya Allah. Kepada Allah. Kafa billahi wakila. Dia sudah mencukupkan diri dengan penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Allah. Dan dia wuqiyah dipelihara. Jadi orang yang sudah membaca ini dapat tiga. Dibacanya tiga dapat tiga. Bismillah satu, tawakal dua, hauqalah tiga. Dapat tiga. Pertama ditunjuki, kedua dicukupi, ketiga dijaga, dipelihara. Hudiyah, kufiyah, wuqiyah. Nah, dengan begitu dapat kita satu, bahwa salah satu tempat atau waktu atau keadaan di mana kita disunnahkan atau disyariatkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah ketika keluar rumah. Kita tidak tahu yang kata jadi di luar rumah. Sepanjang perjalanan kolah nang kata jadi di tempat tujuan kolah tadi sampai kita pulang nak tahu. Maka penting kita berserah diri kepada Allah. Bukalah perjalanan itu dengan bismillah, lalu serah diri kepada Allah, kemudian tutup dengan pernyataan kekuatan apapun, daya upaya apapun tidak ada semuanya kecuali bila tak jadi jono. Kau nama takdir kau. Oi. Jadi setan ya jin. Tuyul. Tuyul membiak ya. Nama membiak tak tuyul sebenarnya. Pencuri. Piti hilang sen dalam dia. Badu ya. Badu. Dari rumah hilangnya. Kecil orang tu kan? Lain nampak dino tuyul tu. Iko orang ku acok nonton sinetron mungkin kau. Acok nonton sinetron. Kecil orang tu dan acoknya baca sinetron. Yang pertama ada namanya azkarun naum. Betul? Beko tuyul tu. Kok siul namanya, kok si tuyul. Kok dayul beko lah.
Ada namanya azkarun naum. Zikir-zikir akan tidur. Tapi sebelum tidur ada sunnah Nabi. Pertama, tutuplah segala lubang, segala pintu dengan menyebut nama Allah. Sudah turun, setan dah masuk. Senja-senja hari, sore-sore hari, anak-anak suruh ke rumah. Tutup segala pintu, apapun pintu, dengan menyebut nama Allah. Tuh. Yang kedua, segala wadah-wadah. Wadah ko tampek, wadah-wadah yang dipakaikan untuk meletakkan makanan, termasuk minuman, termasuk air. Tutup dengan menyebut nama Allah. Itu dulu. Setan tidak akan masuk ke rumah kalau orang yang masuk rumah itu telah membaca nama Allah. Bismillah. Misalnya Bismillahi walajna. Nah, Bismillahi walajna. Dengan nama Allah kami masuk rumah. Wa Bismillahi kharajna. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Hadis Abu Daud. Minimal Bismillah walajna. Yang kedua, bacalah di rumah itu surah Al-Baqarah. Siapa yang baca surah Al-Baqarah di malam hari, setan lari. Apalagi Mbak Yul. Lari setan. 3 hari nak hampir dah. Tak hampir setan. Al-Baqarah. Tak Al-Baqarah baca tu Al-Baqarah tu dah. Paling tidak 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu nur namanya tu. Nur. Cahaya yang Allah turunkan. Amanah Rasul sampai la yukallifullah. Lah memadai, lah mencukup daripada membaca semuanya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu 2. Yang ketiga, jangan undang setan datang ke rumah. Itu masalahnya. Ada nama nari di rumah waktu setan, datanglah tuyul kau. Barangkali bini tuyul itu ada rumah. Ada nama nari patuang-patuang, gambar-gambar telanjang, musik bingar-bingar, entah apa bunyi. Itu mengundang setan datang. Mengundang setan datang. Boneka anak, ni kadang-kadang ranggai ni tagi anak-anak. Kalau ndak ranggai ni macam sa anak tu amuah beli boneka. Dibawa ni ke pasar boneka tu pilihannya lah. Anak beli boneka cek. Jangan diajarnya pakai boneka. Tapi kalau ajarnya pakai boneka, termasuk si Pengki masuk rumah. Tahu si Pengki? Ampek kakinya. Kalau Pengki kita ataan di rumah kita, datang si Mbak Yul, tuyul. Tuyul tu kan jin kalau iya. Kalau iya ada tuyul jin. Kerjasama setan manusia dengan setan jin. Lahirlah tuyul kalau iya ada. Nah, tuh. Lalu bacalah zikir-zikir akan tidur. Baru kok sialah namanya jin kah? Siapa siapa namanya? Dayul, tuyul, uniyul, tuyul. Sudah nyampe petiri bang. Awak kan bangun kah? Awak dia kabah aku kan bangun kah? Sudah tuyul tu nyampe petiri bang banyak. Kau ke rumah awak sana muat kabang nak muat. Bang kau bisa ya, muat tercanggang lah. Kalau iyo kerjasama antara setannya manusia dengan setannya jin. Kalau iyo kah? Ibu lah pernah macam lihat. Oh ya andun jual sama. Kecil orang kan? Kan kecil orang tu. Nan orang tu lain macam lihat. Kau tak pasti balah. Tiba di hadisnya nak jaleh sanad hadisnya kau. Tiba di hadisnya barangkali maudhu' mungkin tu. Kau nak hadis lemah mungkin. Tak jaleh rantai sanadnya. Ruya kepanjang saya. Kecil orang kepanjang. Jadi berdoa lah ibu. Mudah-mudahan nampak tuyul tangkuk sekali.
Dah takut ya. Jangan baca-baca oleh takut ya. Cara supaya jangan masuk tuyul ke rumah awak, jangan putar sinetron. Jangan putar sinetron, sebab sinetron kan kadang-kadang macam-macam sejudulnya. Ada roh gentayangan, ada roh penasaran, ada roh balas dendam, ada si cantik jembatan apa namanya? Nyancol. Sinetron itu pengaruhnya. Jangan acak-acak menonton filem vampir gitu. Pengaruh ke Pak? Kita menjadi halu gitu. Halusinasi kita tinggi juga. Berkhayal kita. Jadi sampai kini yang mau nak yakin ada tuyul. Kalau mau nak yakin. Sebab mau nak ada temunya tu. Siul tahu mau? Ya piti hilang tu dia pencuri masuk rumah. Pencilok. Macam mana? Nyamang kau hilang dua saja. Nang kedua awak ko cayah. Palupa. Nang kedua, nang kecil lain memang pencilok masuk rumah. Buka ni kunci. Itu je cukup lah ya. Jangan tuduh kami lah nantilah. Alah bu, alah ya. Awak doan mudah-mudahan ibu ndak matamu tuyul. Mudah-mudahan piti ibu tu salah letak, nak tuyul memang biar. Salah letak, cahaya hilang, atau diri kita lah tua-tua ko lah bahagian kadang-kadang lupa. Kadang-kadang suruhnya tak lima-lima. Bukanlah tak dua saya tuyul. Ya. Aku cucu ko cara minta piti kawak tu. Nak ada piti ni kecilnya. Jadi kecilnya tu minta piti kawak. Jangan cekik-cekik ke cucu lagi saya piti ke cucu. Alah bu ya. Kita masuk ke kaji cukup ni ah. Kaji cukup. Kaji cukup kan la haula wala quwata. Jadi salah satu tampek. Salah satu keadaan di mana kita membaca la haula wala quwata billah ketika keluar rumah. Kalau ke petang ke jiwa, kapan kita membaca subhanallah? Sebelumnya, kapan kita membaca innalillah? Kan tu? Sebelum jelai, kapan kita membaca insya Allah? Kapan kita membaca masya Allah? Supaya duduk cecek. Nó kan bacaan hari-harian dah. Bangko itu kajiwa dulu, sebab ada orang baca insya Allah ko. Ni siap insya-Allah. Kan situ awal kaji dulu kan insya-Allah. Insya-Allah mantap bunyinya insya-Allah. Insya-Allah guru kita nak mengaji malam eko lah tiba. Nah kita dengar begitu. Nah, hamba sendiri mengalami. Papa, ibu-ibu, jangan lupa kita mengaji malam kini. Insya-Allah guru kita lah di surau. Jadi bacanya betul, cuma tampaknya enggak cocok. Bacanya betul, mamasannya enggak ditampaknya. Jadi kapan kita baca insya-Allah, kapan baca masya-Allah, kapan baca subhanallah, kapan baca la haul. Nah, kau satu dulu. Kalau masih ada waktu nanti kita sambung. Dan jadi setidak-tidaknya malam kini lah kita sampaikan secara ringkas tentang bismillah, tawakal dan la haula wala quwata illallah. Jangan lupa setiap keluar rumah. Kalau rumah kapai makasihnya. Kalau keluar rumah ambil jamuran tak baca. Keluar rumah ambil jamuran. Ambil sapu, ambil ember tak letak lu. Jangan baca lu bismillah tawakal tu. Ambil lah keluar. Kau ke jalan. Insya-Allah tuyul tak satu. Tak satu tuyul. Kira begitu. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.